Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Siap-siap mau jualan bubur ayam. Jam 6 kurang seperempat tuh lagi dibikin bumbu ayamnya, kari ayamnya sama istri saya. Gimana penonton, sehat ya? Udah sholat subuh belum? Sholat subuh dulu, nggak usah nonton YouTube, matiin sholat subuh. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh, kata Rasulullah, siapa yang sholat asar dakhalal jannah, dia pasti masuk surga ya. Ayo tinggalkan YouTube, tinggalkan permainan, sholat. Aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah, mengingat Allah. Ini kita respon ya. Saya biasanya harusnya pakai baju ini nih. Pakai baju ini deh. Kita respon official, Rocky Gerung official ya. Berbahaya kemarahan publik terhadap gaya hedon. Keluarga Jokowi sudah memuncak. Kemarin yang lagi rame itu, lawang ke mana itu? Orang lagi rame demo soal negeri ini, mereka berdua itu suami istri ke Amerika pakai pesawat jet pribadi ya. Luar biasa, berapa miliar tuh pesawatnya aja. Sejam tuh berapa juta gitu naik pesawat. Terus makan roti itu 400.000. Itu tiap pagi kalau saya jualan bubur, tukang sampah sama anaknya itu, Pak siapa namanya itu, makan penghasilannya naik apa sampai jam 12 itu nyari sampah. Ya kita traktir tiap hari, kasihan supaya nggak ngeluarin uang untuk makan 10.000 berdua kan. Makan bubur aja. Ya mereka kenyang juga, menghemat. Itu satu hari dapat penghasilan 40.000. Ya kan? Terus listriknya sebulan tuh 22.000. Kontrakannya 500.000. Gitu. Pak Iwan sama anaknya si Eko itu, anak remaja yang nggak sekolah, ya gimana sekolah, duitnya untuk berjuang tiap hari aja nggak ada. 40.000, kalau sore keluar lagi dapat 10.000 ya. Untuk makan itu 20.000, berasnya seliter apa ya, jadi makan apa, bikin nggak mungkin masak, bikin lauk mateng aja ya 20.000 lah. Terus nabung, luar biasa itu. Terus kemarin dia mengeluh karena di kecamatan dia nggak dapat bansos, yang lain dapat beras 10 liter apa karung kecil gitu. Kenapa dia nggak dapat? Kata orang kecamatan, datanya nggak ada. Duh, kok bisa? Terus dia bilang, nah itu Pak, dulu dia pernah bilang juga, oh, itu yang dapat bansos itu yang dapat duit 600 3 kali waktu sebelum pilpres tuh, ada yang pakai mobil katanya. Dia protes, ada yang pakai mobil, ke petugas BRI yang bagi-bagikan itu, ada yang pakai mobil, ada yang pakai, yang ibu-ibu pakai gelang katanya. Kata petugas Bank Rakyat Indonesia yang bagi di masjid itu, iya pembagiannya di masjid. Saya hanya tugasnya hanya ini Pak, hanya membagi gitu. Jadi dia juga heran, teman-teman saya yang pemulung tuh kok pada nggak dapat katanya bantuan tunai langsung, beras atau uang gitu ya. Ini itu rakyat kita loh, dan saya tahu itu karena ngobrol sama mereka yang mampir di warung bubur saya di situ, di dekat jalan desa. Ini ada orang makan roti, sepotong roti harganya 400.000 di Amerika. Kesananya pakai jet pribadi. Ya, itu ongkos pulang perginya ya jet pribadi itu berapa miliar ongkosnya. Terus pertanyaan, duitnya siapa coba itu? Itu. Ini saya belum tahu ini isinya apa. Rocky Gerung yang nonton berapa? 233.000, 21 jam yang lalu. Baru saya temukan sekarang ya. Saya buka Rocky Gerung official. Kita klik ya.
Halo, halo, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tentu saja ini tetap waspada karena situasi ini, Bung Rocky, ya, sekarang kita memasuki situasi yang sangat berbahaya ini. Ekspresi publik itu yang kita bisa lihat dari netizen itu mulai mempersoalkan ini bukan lagi hanya masalah politik, tapi sudah mulai gaya hidup keluarga Jokowi. Ini terutama gaya hidup anak dan menantunya, ya, ini Kaisang dan Erina Gudono yang saat ini tengah berada di Amerika dan tiap hari posting gaya hidup hedon mereka. Benar sekali, ada sesuatu yang berbahaya dalam ini satu caranya Allah bagaimana orang itu mengalami istidraj ya, dibiarkan melambung tinggi, nanti jatuhnya makin sakit ya, karena dia memperlihatkan ya satu kezalimannya, memperlihatkan apa istilahnya ya, longgarnya nilai-nilai ya, dan memperturutkan hawa nafsu, baik hawa nafsu politik ya bapaknya, sehingga sampai di akhir menjelang kekuasaannya masih mencoba memperkuat dinasti politik ya, membela anak-anaknya untuk kukuh ya, mantap di bidang politik, dan kemudian menguasai Golkar, sementara anaknya sendiri diperlihatkan oleh Allah gaya hidup yang mewah, dan semuanya itu terakumulasi, baik anak dan bapaknya itu membuat masyarakat menggumpal ya dalam kemarahan, dan satu saat akan meledak, dan mungkin itu yang disebut berbahaya ya. Politik kita dalam 1 minggu ini yang merupakan eskalasi dari kebencian publik terhadap perilaku keluarga istana. Saya mengucap kebencian publik terhadap perilaku istana ya. Itu secara ada istilah eskalasi itu situasi yang tidak diharapkan terus meningkat ya. Jadi kebencian itu bertahap meningkat dan meluas ya di kalangan publik terhadap keluarga istana Jokowi dan anak-anaknya dalam persoalan politik sekaligus gaya hidup yang hedonistik. Yang hedonistiknya mengumbar kesenangan secara berlebihan di tengah penderitaan dan kesusahan hidup masyarakat Indonesia yang susah kerja ya, susah cari uang. Pedagang-pedagang itu mengeluh ya, susah cari uang. Dari 4 teman saya yang dorong gerobak somai itu 4 kembali ke kampung. Kenapa? Karena keliling sampai sore nggak dapat duit ya. Kemudian yang 2 bertahan, bosnya sama anak buahnya, ponakannya sendiri. Sementara tukang bakso yang di samping rumah sih udah menyerah karena katanya sudah nggak jualan lagi mie ayam di rumahnya. Kenapa? Karena sepi dan uang itu seolah-olah nggak ada, gitu, nggak ada. Dapat duit nggak bisa untuk belanja lagi. Itu kondisi masyarakat yang kontras dengan kesusahan ekonomi, yang kontras dengan kemewahan hidup yang hedonistik dari keluarga dari Jokowi. Terus terang, karena mulai beredar semacam sebut aja upaya untuk mengolok-olok dan bahkan sinisme terhadap gaya hidup istana, terutama video yang lagi viral, bagaimana anak Pak Presiden Kaisang itu ada di Amerika, dan setelah dihitung dia menyewa, entah dia punya sendiri atau apalagi kalau dia punya sendiri, dia menyewa Gulfstream terbaru pasti, yang biaya sewanya itu setelah dihitung itu mendekati 9 miliar dan diterbangkan langsung dari Halim Perdana ke Philadelphia. Justru ketika ada krisis politik di Indonesia tuh. Ini sinyal yang sangat berbahaya karena mulai dilihat bahwa gaya hidup yang super jet kelas ini atau sebut aja semacam pameran dari hedonisme tuh, walaupun mungkin itu adalah kekayaan pribadi, tetapi ada semacam batas kewajaran pada masyarakat kita untuk menilai apakah seseorang memamerkan itu hanya karena dia kelebihan kekayaan atau memang ada semacam gejala hedonisme yang ingin dia banggakan. Dan ini yang saya sebut sebagai gejala awal orang mulai melihat potensi pertentangan kelas di dalam politik Indonesia. Jadi
mungkin sekali kemampuan kita untuk mendeteksi wilayah yang sublim ini justru dibaca lebih cepat oleh anak-anak muda yang bermain di sosial media. Mereka yang mulai menghitung tuh ongkos kekayaan, ongkos hidup 9 miliar istana untuk sewa pesawat keluarga Pak Jokowi. Kemarahan publik yang diekspresikan netizen itu karena melihat situasi sekarang ini, saya kira yang sangat kontras ya antara gaya hedon anak-anak Raja Jawa. Nah, ini saya meminjam istilahnya dari Bahlil ya. Ini maksudnya Pak Jokowi itu ini kan sangat kontras dengan kondisi kehidupan rakyat yang makin sulit. Kita kemarin juga menyaksikan momen haru bagaimana ada seorang bapak pengemudi ojol yang meninggal dunia karena dia sudah tidak makan sehari-hari, sementara dia baru antri membelikan makanan untuk konsumennya. Masya Allah. Politik itu adalah kontras. Politik adalah distingsi antara yang baik dan buruk, antara yang mewah dan yang sederhana. Kan itu yang disebut sebagai batas antara politik yang sifatnya mulia dan politik yang sifatnya adalah kontras. Itu. Menarik. Jadi ya, sebetulnya kita mulai paham bagaimana rakyat merumuskan keadaan kita dan keadaan politik hari ini yang dikomandai oleh seorang Raja Jawa. Karena itu sinyal-sinyal yang terpencar-pencar sebetulnya makin bisa diutuhkan oleh perspektif dari anak-anak muda ini yang melihat Jokowi digambarkan sebagai Raja Jawa dan pengertian tentang Raja Jawa kemudian dialihkan menjadi kelaliman. Nanti kita tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono IX itu justru pengabdi rakyat, dan Sultan Hamengkubuwono X juga adalah orang yang sangat dekat dengan rakyat. Bahkan sifat-sifat patriarkinya tidak ada jejaknya, karena istrinya Ibu Ratu Hemas itu berupaya untuk mengaktifkan gerakan-gerakan perempuan di Jawa itu. Demikian juga suksesi di dalam Kesultanan Jogja itu pasti akan tiba pada putri-putri dia yang adalah perempuan. Jadi sifat-sifat otokratik, otoriter, sifat-sifat patriarki sudah hilang di dalam tradisi Kesultanan Jawa atau Kerajaan Jawa. Justru diingatkan oleh saudara Bahlil bahwa itu adalah Raja Jawa, Jokowi Raja Jawa. Lalu memang terlihat bahwa memang Jokowi adalah versi Raja Jawa yang bengis kan. Itu yang kemudian diucapkan dalam bentuk versi Rocky. Jokowi adalah memang Raja Jawa yang bengis ya. Narasi oleh anak muda ini. Bahkan tadi di DPR itu anak ITB itu mengusung karton yang dalam bentuk poster penggal kepala Raja Jawa. Jadi sudah tiba pada satu kemarahan yang sifatnya bukan personal sebetulnya, tapi kemuakan terhadap perangai kedinastian. Itu yang mau saya katakan. Jadi bayangkan ada kontras antara anak Pak Jokowi yang satu yang sedang bermewah-mewahan di Amerika, dan anak-anak muda lain yang justru lagi digebukin oleh polisi di depan KPU, di depan DPR, ada yang giginya tanggal, ada yang tangannya patah. Jadi kita lihat bagaimana kontras moral itu akhirnya diperlihatkan di dalam politik Jakarta hari-hari. Itu yang saya mau ucapkan sekali lagi, ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam politik kita, yaitu politik kebencian, dan itu yang mungkin memang harus diucapkan, tapi yang berbahaya kalau politik kebencian itu muncul di dalam bentuk rasisme. Itu yang mesti kita cegah. Ini kendati DPR menyatakan tidak akan melakukan pengesahan RUU Pilkada, tapi ini kelihatan publik masih sangat curiga dengan KPU DPR ini, karena mereka ini kelihatannya akan tetap membuat peraturan KPU yang meloloskan Kaisang. Jadi gerakan berikutnya nanti tentu ini gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil dan gerakan kaum akademisi masih akan berlanjut, karena mulai terbaca bahwa jadi ini kita mengalami atau menyaksikan detik-detik yang berbahaya ya dalam perjalanan politik Indonesia modern kita, dengan kontras-kontras yang ditunjukkan oleh Rocky Gerung tadi, dideskripsikan dengan sangat indah ya, bahwa yang satu sedang berjuang dan mendapatkan anak-anak muda perlakuan yang tidak semestinya, ditangkap ada 159 yang ditangkap dalam demo kemarin, dan kemudian mengalami semacam kekerasan fisik dari aparat, dan itu biasa selalu begitu polisi kan. Dalam kemarahan dia ngebuki rakyatnya sendiri, ngebuki anak-anak muda, sementara anak muda yang lain itu bersenang-senangnya di atas gelombang kemewahan dan di atas jet pribadi yang
ongkosnya saja sudah 9 miliar, itu satu kontras yang akan memicu atau menumbuhkan, membuat gumpalan politik kebencian itu makin eskalasinya makin meluas itu. Dan inilah yang disebut oleh Rocky Gerung tadi semangat bukan semangat, kondisi yang berbahaya ya dalam negeri kita. Apalagi ada poster katanya tadi anak ITB yang menggambarkan kepala Raja Jawa itu dipotong oleh guletin pisau yang tajam untuk memotong kepala dari Raja Louis ke-14 di Perancis dalam konteks revolusi Perancis 1789 yang kemudian mengubah jalannya sejarah dunia menjadi demokratis dan menumbangkan dinasti Perancis. Dan ini tanda-tanda yang sangat berbahaya yang dikirimkan sinyal-sinyalnya oleh Rocky Gerung ke Parung di depan wajah tukang bubur ayam dari Parung. Bahwa ada upaya KPU untuk mulai cari akal supaya pesan-pesan Presiden Jokowi itu tetap dia jalankan. Ada upaya juga dari beberapa partai untuk diam-diam mungkin akan berkoordinasi untuk meloloskan kembali undang-undang yang memuliakan hedonisme dari dinasti Jokowi, yang memungkinkan Presiden Jokowi diservis lagi sebagai raja yang lalim. Jadi potensi kita untuk bertengkar di dunia maya itu masih terbuka tuh, dan pertengkaran di dunia maya selalu akan mengambil risiko untuk tiba di dunia nyata kan. Jadi kita masih melihat 2-3 hari ke depan masih akan ada atau bahkan eskalasi karena kebencian itu muncul bukan lagi secara politis tapi secara personal tuh. Karena tadi itu pameran kekayaan di satu pihak, sementara di pihak lain ada orang yang menuntut hak, anak-anak muda lain menuntut hak, tapi kemudian sekarang masih ditahan oleh polisi itu. Dan bahkan saya tadi ngobrol dengan di LBHI bahwa ada demonstran yang ditangkap polisi lalu diperas oleh polisi supaya bayar 3 juta kalau mau dibebaskan. Jadi semua hal yang buruk di dalam politik kita itu akhirnya mulai terbaca satu-satu. Dan polisi gimana sih main peres-peres ya tentu akan dibayar oleh keluarganya dengan terpaksa, yang penting anaknya bebas ya. Kenapa? Saya ngalami anak saya. Itu artinya persiapan masyarakat sipil untuk mendorong terus perubahan politik sudah di ujung, sudah di awal, dan yang sudah diawali kemarin itu pasti tidak akan dihentikan sampai akhirnya orang berpikir cara satu-satunya menyelesaikan problem krisis politik Indonesia adalah melengsarkan Pak Jokowi. Dan itu masuk akal sebetulnya, karena sumber masalahnya di situ. Dan akumulasi kemarahan itu tidak mungkin lagi dihentikan karena istana sendiri atau Pak Jokowi keluarganya tidak pernah peka dengan keadaan. Epicentrum masalah ada di Jokowi dan keluarganya yang punya pola hidup hedonistik tadi kan. Sementara Pak Jokowi sendiri sebagai presiden tidak peka terhadap gerakan-gerakan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat yang sudah mulai muak dengan keadaan negeri ini yang mungkin sumpek, kehidupan sulit sehari-hari, sementara elit-elit partai itu makin berpesta pora ya, untuk membagi kue kekuasaan di atas penderitaan rakyatnya sendiri yang nggak dibela-bela, yang nggak diperhatikan dari dulu ya. Jadi bukti-bukti itu yang saya sengaja memilih topik ini untuk diterangkan, karena bagian ini untuk diterangkan karena di Hersu ingin saya menerangkan soal-soal persembunyian politik malam ini yang mungkin diam-diam akan meloloskan kembali permintaan Jokowi untuk membatalkan atau mencari cara agar supaya keputusan MK itu tidak efektif bagi Kaisang. Tapi kalau kita balik pada keadaan masyarakat kita adalah masyarakat yang sebetulnya antropologinya adalah dendam itu. Dan kita tahu bahwa dendam itu bisa tiba-tiba meledak karena terlalu lama diperam di dalam hati nurani. Sepakat Bung Rocky. Soal pengunjuk rasa yang ditangkap dan perlakuan aparat di lapangan yang masih menampakkan wajah yang bengis itu ternyata belum berubah. Apa yang terjadi dengan Jokowi yang tadinya coba dicitrakan seorang pria lugu, sederhana, ternyata gaya hidupnya jauh lebih hedon, bahkan dibandingkan dengan keluarga presiden terdahulu. Kalau saya bikin kontras, tentu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga datang dari keluarga yang elitik gitu, yang
tahu tentang tata cara peradaban, tetapi tidak memamerkan hal seblantan, sehedonis dari keluarga Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo datang dari keluarga elit, tapi tetap dimungkinkan untuk tidak memamerkan keelitannya itu, dan lebih cenderung sebetulnya, apalagi keluarga Pak Soeharto, kan kita tidak pernah melihat pameran dari anak-anak Presiden Soeharto itu bahwa di dalamnya ada problem dengan cara memerintah, dengan korupsi, tetapi pameran kemewahan itu tidak segila hari ini tuh. Bahkan dipamerkan di sosial media, di Instagram, lalu disebarluaskan, diviralkan oleh teman-teman saya mereka dalam bentuk kritik sinisme tuh. Jadi saya menangkap betul bahwa anak muda hari ini mengerti bahwa politik hari ini adalah bagian busuk dari sejarah politik kita, dan kebusukan itu akhirnya mesti ditempelkan pada keluarga Pak Jokowi. Jadi terlihat betul bagaimana arah politik kita akhirnya tumbuh dalam bentuk kebencian. Itu hal yang tidak kita harapkan. Kita hanya menginginkan ada duel argumen antara istana dan masyarakat sipil, antara DPR dan guru-guru besar, antara komponen-komponen punakawan di sekitar Jokowi, juru bicara istana segala macam itu, dengan talk shower di media-media massa itu. Tapi itu akhirnya menjadi bagian yang tidak penting lagi, karena orang melihat bagian yang paling sublim dari kekuasaan itu pameran kemewahan itu, yang sering disebut the festival of torture dalam bentuk lain, karena kita ditorture oleh kemewahan. Pada akhirnya kan politik seolah-olah dihinakan dengan pameran-pameran kemewahan itu. Jadi sekali lagi kemampuan evaluatif kita sebagai masyarakat timur, apalagi yang menginginkan ada semacam kesopan santunan, semacam ini intelektual terakhir yang tersisa ya, Rocky Gerung, yang mampu menjelaskan, mendeskripsikan keadaan dewasa hari ini dengan cara yang sistematis ya, dan rinci dan tuntas ya. Satu, bukan pengembaraan intelektualisme, tetapi satu artikulasi intelektualisme yang indah ya, yang diperlihatkan, yang didemonstrasikan oleh Rocky Gerung terhadap kemarahan publik yang mulai eskalasinya mulai meluas, dan juga ada dendam yang menggumpal. Bagaimana Raja Jawa itu dipenggal. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber. Bukan tukang donat, saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber. Tercuah di semesta fasbir sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterusin sendiri ya. Ini udah 22 menit ya. Atau diterusin lagi deh ya, biar desensi di dalam politik itu diabaikan, dan kepongahan itu akhirnya yang ditangkap bahwa keadaan rakyat amburadul, tapi kepongahan justru dipamerkan oleh keluarga Pak Jokowi itu. Mari kita sedikit kontemplasi ya, Bung Rocky, tentang pamer gaya hidup atau sering disebut hedon dari keluarga Jokowi ini. Ini kan tentu ini dampaknya secara politis akan menjadi berlipat ganda ya, karena tidak hanya hedon, tapi ini keluarga ini juga culas dalam mengobrak-abrik konstitusi. Tentu saya mau terangkan ini dari sudut pandang philosophical ideas, hedonism, juga dari sudut psikologi kemewahan, yang bukan sekarang saja, tapi dalam 1 tahun ini kita lihat bagaimana istilahnya flexing itu yang ya, pamer dan dibaca secara sakit hati oleh mereka yang tidak mampu untuk menikmati sedikit kemewahan itu. Kan kita tahu bahwa disparitas kita itu dihitung berdasarkan Gini rasio yang makin memburuk. Artinya kesenjangan sosial tinggi sekali, dan kita mengerti bahwa kesenjangan sosial ini bisa juga tumbuh atau dirumuskan sebagai kesenjangan etnisitas itu. Ada etnis yang mewah, ada etnis yang terpuruk. Tetapi dalam soal sekarang ini, satu-satunya keterangan adalah pameran kemewahan dari istana tuh. Dan itu artinya kepekaan keluarga ini terhadap penderitaan rakyat itu betul-betul negatif, atau tidak ada semacam filter untuk mencegah pameran kemewahan itu. Jadi bocor kemana-mana gaya hidup keluarga istana. Tentu juga akan dihitung berapa banyak sebetulnya
mobil mewah yang disimpan oleh istana tapi dititipkan pada komunitasnya, berapa banyak sepatu-sepatu mewah yang atau tas-tas branded yang dikoleksi oleh ibu negara. Kan semua ini akhirnya jadi kalkulasi publik tuh. Hal yang ingin kita hindarkan, tetapi justru istana memamerkan itu. Dan pada saat yang sama kita masuk dalam krisis politik. Jadi akan bercampur nanti perangai-perangai politik di lapangan, atau sebetulnya tema-tema yang akan jadi bahan pertengkaran politik. Yang pertama tentu adalah masih dalam soal bagaimana carut-marut politik itu disebabkan oleh arogansi DPR yang hendak membatalkan dalil dari Mahkamah Konstitusi. Juga mulai terjadi semacam pembangkangan dari partai-partai kecil yang menganggap bahwa setelah dimungkinkan untuk transaksi maka harga dari partai-partai kecil justru naik itu. Dan itu sebetulnya juga arogansi dari partai-partai kecil yang tiba-tiba pasarnya terbuka. Jadi tetap ada batas yang kita sebut sebagai threshold dari kebudayaan yang sangat mungkin diterobos oleh fakta. Ada istilah baru ya, threshold dalam kebudayaan, ambang batas kebudayaannya. Satu istilah yang mungkin genuine ya, keluar dari celah-celah bibir Rocky Gerung yang baru saya dengar tidak-tidaknya hari ini, pagi ini jam 6:10. Ini udah, Mi, kari ayamnya udah matang nih buat jualan bubur? Belum? Oh, lagi digodok. Ya tampaknya udah kesiangan, kita jalan-jalan aja ke Car Free Day ya. Fakta-fakta pameran kekuasaan dan pameran kekayaan dari pihak istana. Kalau dulu mungkin orang beberapa hari lalu cuma pameran ambisi Presiden Jokowi, sekarang pameran anak-anak ya. Pameran kemewahan, dan itu sangat menghina rasa keadilan masyarakat kita. Kalau kita lihat tanda-tandanya sekarang ini, persoalannya sudah bergeser, tidak lagi hanya masalah politik ansih, tapi sudah menjadi kebencian personal. Iya. Itu sebagai orang yang belajar tentang krisis politik, belajar tentang psikologi sosial, kita ingin cegah jangan sampai konflik politik itu justru tumbuh di dalam kebencian personal, tumbuh. Tapi tampaknya sejarah mengajarkan gitu. Kebencian personal itu akan menggulingkan kekuasaan yang zalim ya. Seperti kita lihat di Bangladesh, seperti kita lihat di Sri Lanka, seperti kita lihat di beberapa negara Arab yang kemarin. Itu kebencian personal itu membuat dia akhirnya melepaskan kekuasaannya dengan cara yang hina. Dan juga Raja Louis XIV di Prancis sampai kepala rajanya itu dipenggal ya oleh guillotine itu, oleh silet itu yang raksasa, putus. Jadi susah kalau Rocky Gerung mencoba untuk secara analitik bisa dibayangkan ya, bahwa jangan sampai krisis politik itu bercampur dengan kebencian terhadap personal keluarga Jokowi. Tapi kalau masyarakat kan dia akan bergerak dengan emosi kebencian itu untuk meruntuhkan istana yang zalim itu kan. Tapi sebagai seorang akademisi, Rocky Gerung mencoba untuk memisahkan itu. Tapi pada tingkat praksis itu, kalau rakyat marah maka istana bisa digulung. Dalam kebencian ethnicity, tumbuh dalam kebencian primordial tuh, agama, ethnicity, ras, segala macam itu. Kita ingin hindari itu. Kita ingin supaya pertengkaran politik hanya berbasis pada argumentasi rasional. Bisa. Itu tentang kebijakan, tentang kesulitan ekonomi. Kan itu yang memungkinkan kita perbaiki negeri ini. Tetapi kita nggak mungkin lagi cegah karena udah terjadi semacam blok di dalam kepala anak-anak muda terutama yang melihat bahwa politik menjadi jorok justru karena bukan sekedar gagal membaca arah konstitusi, tapi diperburuk oleh perilaku individual, perilaku sebetulnya motif-motif material yang justru dipamerkan. Jadi istilah kuncinya adalah kenapa mesti memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan, justru di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan politik yang real time kita hadapi setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kenapa mesti berupaya untuk
sebut aja menghindar dari politik Jakarta, sementara di polsek-polsek di Jakarta masih banyak anak-anak muda yang ditahan yang justru memperjuangkan keadilan. Jadi itu yang saya sebut sebagai kontras etik ini, kontras etis ini akan berakibat pada perbenturan politik yang makin dalam tuh. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi seringkali yang kita sebut tidak terjadi justru itu yang sedang berlangsung di bawah sadar kita. Salam akal sehat, salam 0%. Salam 0%. Luar biasa ya. Bagus ya. Silahkan disimpulkan sendiri satu eksplorasi intelektual dari Rocky Gerung pagi ini hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.